Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 13 Tespek. Pulang dari sekolah Fania, Zahira nampak murung tidak seperti saat berangkat tadi. Mungkin ia kepikiran perkataan mertuanya dan iparnya. Namun Arya tidak kehilangan akal untuk membuat istrinya tersenyum. Seperti saat ini mereka sudah sampai di rumah dan berada di dalam kamar. Zahira dan Arya baru saja selesai salat duhur. Sayang. Iya mas. Hari ini mendung ya? Cerah begini kok bilang mendung? Iya mendung menurutku, karena aku tidak melihat senyummu yang seindah mentari. Cerah begini kok bilang mendung? Iya mendung menurutku, karena aku tidak melihat senyummu yang seindah mentari. Zahira hanya menggelengkan kepala seraya tersenyum menanggapi gombalan suaminya. Sayang. Apalagi mas? Ada berita gembira. Apa mas? Aku akan membuka cabang pabrik tekstil di Jakarta, jadi aku tidak akan membawamu dan Fania pulang ke Surabaya. Aku cukup pulang sebulan sekali untuk mengontrol usahaku di sana. Ibu tidak mengizinkan kita keluar dari rumah ini kan? Iya mas. Ibu ingin di masa tuanya berkumpul dengan anak menantu dan cucunya. Tidak masalah, aku akan memenuhinya. Meskipun sebenarnya aku ingin hidup mandiri. Nggak apa-apa rumahku di Surabaya biar menjadi aset untuk anak-anak kita kelak. Di kamar Zaki, Fatin masih merasa kesal mengingat perkataan keluarga Daryl. Kalau saja dia tidak sedang hamil, rasanya ia ingin mengeluarkan kata-kata pedasnya. Hani jangan pikirkan omongan mereka. Mereka menghina Bang Arya, itu sama saja mereka menghina aku dan keluargaku mas. Mulut mereka memang tidak bisa dijaga. Hatinya juga busuk. Hani, sejak hamil kamu mudah sekali terbawa emosi. Iya, mungkin anak-anak kita tidak suka dengan kezaliman. Malam harinya, gosip tentang Zahira dan Arya sudah menyebar. Bahkan mereka dikabarkan menikah karena Zahira sudah hamil duluan. Gosipnya juga Arya hanya laki-laki yang menumpang hidup kepada keluarga Zahira. Mendapati kabar tersebut, Zaki dan Arya murka. Zaki segera menghubungi Benny untuk mengundang awak media. Untuk sementara Arya hanya bisa menenangkan Zahira. Keesokan harinya, Benny mengundang awak media ke kantor untuk memberikan klarifikasi masalah pernikahan Zahira dan Arya sesuai perintah bosnya. Arya dan Zahira pun ikut ke kantor. Sedangkan Fania di rumah bersama Oma Wardah dan susternya. Jam 10 siang beberapa wartawan dari beberapa majalah dan situs berita sudah berkumpul di ruang meeting. Tuan, semuanya sudah siap, ujar Benny. Oke, kami akan segera ke sana. Benny pun kembali ke ruang meeting. Hani, kamu jangan ikut. Di sini saja, tiduran di kamar. Tidak, aku mau ikut sayang. Ya sudah, ayo. Zaki pun menggandeng tangan istrinya. Arya dan Zahira juga mengikuti mereka. Mereka berempat duduk di kursi depan dan berhadapan dengan wartawan. Setelah melakukan pembukaan, Zaki pun memulai klarifikasi. Seperti yang kalian ketahui, mungkin sudah tersebar kabar kalau adik saya, Zahira ini sudah menikah. Itu benar dan valid. Adik saya sudah menikah awal bulan ini dan pernikahannya sah sudah tercatat di KUA. Kami tidak mengadakan resepsi bukan karena ingin menyembunyikan pernikahan, tapi kedua mempelai memang tidak mau. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Seorang wartawan mengacungkan tangan. Maaf Tuan Zaki, apa pernikahan mereka mendadak? Biar lebih afdal, orangnya sendiri yang akan menjawab. Silahkan adik iparku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya, suami Zahira. Kami menikah memang secara mendadak. Karena aku yang bucin sekali dengan istriku ini. Saya yang ingin segera menikahi bidadariku ini. Saya yang ingin menjadi pelindung Zahira dan putrinya. Jadi kami menikah mendadak bukan karena faktor lain. Kalian jangan menyebarkan fitnah yang bukan-bukan. Istri saya ini tidak hamil duluan, tapi setelah ini semoga segera hamil. Mereka pun mengamini. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan tersebut. Mereka tidak ketinggalan mengambil gambar dan video. Fatin hanya bisa geleng-geleng kepala menanggapi pernyataan abang sepupunya yang cukup narsis itu. Mereka memberi satu kesempatan lagi untuk bertanya.
Dan seorang wartawan paling belakang mengacungkan tangan. Maaf Tuan Arya, apa benar rumornya jika Anda ini hanya menumpang hidup kepada keluarga istri Anda? Dan tolong tunjukkan profil Anda. Sebenarnya saya tidak ingin menunjukkan siapa saya. Karena saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Pertama, kalau ada yang bilang saya numpang hidup itu memang benar. Saya numpang di rumah mertua. Itu karena mertua saya sangat menyayangi anak dan menantunya, dan tidak ingin jauh dari kami. Tapi untuk biaya hidup, tetap saya keluarkan sendiri. Yang kedua, profil saya bisa kalian lihat di laman berita pengusaha tekstil termuda di Indonesia. Atau bisa kalian cari di profil keluarga pengusaha travel umroh Salman Nanda Haris. Kalian yang memancing saya untuk menunjukkan jati diri saya, padahal saya tidak ingin membawa nama keluarga. Sudah cukup pertanyaannya. Kami tutup konferensi pers ini. Terima kasih atas waktunya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka meninggalkan ruangan tersebut. Beberapa orang wartawan langsung mengakses situs yang Arya maksud. Hah, jadi Tuan Arya itu masih saudara sepupu istri Tuan Zaki ternyata. Iya benar ini, orang tua Nyonya Fatin dan Tuan Arya ternyata saudara kembar. Sahut yang lainnya. Ya ampun pantas saja. Begitulah kira-kira perbincangan mereka. Sebenarnya Zaki tahu siapa dalang di balik semua ini. Tentu saja keluarga Daryl. Namun Zaki tidak ingin memperpanjang masalah. Begitupun dengan Arya. Yang penting mereka sudah meluruskan semuanya. Biarkan Allah yang membalasnya. Aku berharap mereka segera mendapatkan azab ilahi. Ceplos Arya. Bang, nggak boleh gitu. Sahut Fatin. Habisnya bikin darah tinggi saja dek. Jangan sampai ibu mengetahui berita ini kak. Nanti bisa kepikiran dan malah nggak sembuh-sembuh sakitnya. Ujar Zahira kepada Zaki. Tenang saja, ibu tidak akan tahu. Mereka pulang dari kantor dan langsung kembali ke rumah. Sampai di rumah, ternyata Fania bermain ditemani susternya. Sedangkan Bu Wardah beristirahat di kamarnya. Mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing. Mas coba aku nggak hamil, aku pingin umroh bareng dengan mereka. Nanti kalau baby sudah lahir kita bawa mereka sekalian. Gantian, sekarang Zahira dulu. Kalau bareng nggak ada yang handle rumah dan perusahaan. Ah iya juga. Mas kamu mau ngapain kok mepet-mepet gini? Hani, kamu yang mengundang keinginanku. Fatin baru sadar jika dirinya saat ini hanya mengenakan pakaian dalam karena merasa gerah. Tubuhnya yang semakin seksi di mata suaminya, sangat menggoda iman. Fatin menelan salivannya sendiri kala melihat pisang raja yang sudah berdiri tegak. Hani satu ronde saja. Ujar Zaki seraya memainkan mata. Dan siang ini pisang raja berkolaborasi dengan kue cucur. 2 hari kemudian. Setelah seharian kemarin mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa, Arya, Zahira, dan Fania saat ini benar-benar berangkat umroh. Hadiah umroh tersebut dari Abi Salman dan tentu saja Abi Salman yang akan memimpin perjalanan umroh mereka. Mereka berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Zaki dan Fatin tidak ikut mengantarkan, karena Ibu Wardah masih sakit. Mendengar berita klarifikasi dari keluarga Zaki, keluarga Daryl kesal. Mereka kalah telak karena salah memilih lawan. Tidak seharusnya mereka mengusik keluarga Zaki. Waktu sangat cepat berlalu, tidak terasa sudah 2 bulan lebih mereka lewati. Saat ini usia kandungan Fatin sudah memasuki usia 7 bulan. Perutnya sudah terlihat sangat besar. Setiap kali USG Fatin dan Zaki tidak ingin mengetahui jenis kelamin bayinya. Yang terpenting bagi mereka perkembangan bayinya. Fania sudah masuk sekolah TK. Ia sudah pindah dari sekolah yang lama. Zaki dan keluarganya tidak ingin Fania satu sekolah lagi dengan anak Denada. Arya memberikan kasih sayang yang tulus kepada Fania. Bahkan Fania dan Zahira menjadi prioritas utama dalam hidupnya saat ini. Zahira dan Arya kini semakin mesra. Berkat Zahira sudah bisa sembuh dari traumanya. Ia juga kembali menjadi wanita yang ceria dan tidak introvert lagi. Semangat hidupnya telah bangkit lagi. Arya berhasil menjadi seorang suami dan ayah yang baik meski pernikahannya masih seumur jagung. Namun sudah dipastikan Arya memang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.
Kini usaha spa dan salon kecantikan milik Desi sepi akibat perbuatannya sendiri. Dan perusahaan peninggalan almarhum Papa Daryl bangkrut karena ketamakan Denada dan keluarganya. Sedangkan Dito tak kunjung menikahi Denada. Malam ini keluarga Zaki mengadakan pengajian untuk 7 bulanan Fatin. Mereka secara khusus mengundang anak yatim dan para janda untuk ikut berdoa bersama. Keluarga Zaki juga memberikan santunan kepada mereka. Karena acara diadakan secara sederhana, dari keluarga Fatin hanya orang tuanya saja yang datang. Acara pun telah selesai, dan semua undangan sudah meninggalkan tempat. Namun saat Arya akan mencicipi jengkol, ia mual-mual. Huwek, huwek. Mas, kamu kenapa? Huwek, huwek. Arya berlari menuju kamar mandi. Ada apa dengan anak itu? Biasanya juga doyan jengkol, ujar Bunda Salwa. Zahira menghampiri suaminya di kamar mandi. Arya memuntahkan isi perutnya. Zahira memijat tengkuk suaminya dengan lembut. Sudah sayang. Arya membasuh mulutnya dengan air. Kayaknya kamu sakit, Mas. Beberapa hari ini kamu pulang malam terus ngurusin pabrik. Mungkin kamu masuk angin. Kita ke dokter ya. Nggak perlu sayang. Cukup minum obat pasti sembuh. Zahira belum tahu kalau suaminya itu takut dengan jarum suntik sama seperti omnya. Keesokan harinya, Fatin dan Zaki lari pagi keliling di lingkungan rumahnya. Fania tidak ketinggalan menemani mereka. Pagi ini, Arya masih mual-mual. Zahira merayu Arya agar mau periksa ke dokter. Namun Arya bersikukuh tidak mau. Memangnya kenapa sih, Mas? Nggak apa-apa. Aku tidak sakit serius kok. Tadi malam kan cuma minum obat 1 kali. Abis ini minum 1 lagi pasti sembuh. Baiklah, kalau begitu. Zahra masuk ke walk-in closet untuk mengambilkan baju ganti suaminya. Ini, Mas. Tolong dipasang, sayang. Ish, manja. Biarin, manja sama istri sendiri kok. Zahira pun memanfaatkan kemeja suaminya. Saat ia memanfaatkan kancingnya, tangan usil Arya justru meraba gundukan kembar istrinya. Au, Mas, iseng banget sih. Hehe. Habisnya aku rasa semakin mengembang. Astaga. Zahra menggeleng-gelengkan kepala. Sayang, aku rasa kamu salat terus nggak ada liburnya. Apa kamu telat datang bulan? Tapi nggak apa-apa juga sih, biar kita berinte terus. Ujar Arya seraya bermain mata. Zahira baru sadar akan hal itu. Benar saja kalau dihitung-hitung ia sudah telat datang bulan selama 5 hari. Mas, aku telat 5 hari. Ujar Zahira seraya menggigit bibirnya sendiri. Terus kenapa? Tolong nanti pulangnya belikan tes pack. Hah, apa itu? Itu alat buat cek kehamilan. Kamu hamil, sayang? Tanya Arya dengan sangat antusias. Ya belum tahu. Makanya belikan itu nanti. Oke, aku mengerti sayang. Semoga saja kamu memang hamil. Amin. Kalau misal tidak hamil gimana? Tenang saja, aku akan terus berusaha membuatmu hamil dengan seluruh kemampuanku. Zahira memukul dada suaminya dengan manja. Suaminya yang tengil itu selalu membuatnya tersenyum. Sore harinya, Fatin dan Arya baru saja datang dari kantor. Kehamilannya tidak menghalangi aktivitasnya dalam berkarya. Zaki sudah melarangnya untuk bekerja, namun Fatin tidak mau. Zaki mengizinkan asalkan Fatin dan bayinya baik-baik saja. Fatin membawa sebungkus rujak mangga muda yang ia beli di pinggir jalan. Fatin membuka bungkus rujak di meja makan. Ia makan sendiri di sana. Tiba-tiba Zahira datang. Apa itu, Mbak? Tanya Zahira. Rujak mangga muda. Kamu mau? Wah, kayaknya enak tuh. Beneran enak sekali ini, Mama Fania. Ayo ikut gabung. Mas Zaki nggak mau, pasti kecut katanya. Ini seger banget loh. Zahira pun ikut bergabung. Mereka makan berdua. Zahira nampak sangat menikmatinya. Tidak lama kemudian Arya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya mencari sumber suara. Ternyata istrinya ada di ruang makan. Kalian makan apa? Rujak mangga, Mas. Sayang, aku sudah beli alat tes pack-nya. Arya mengeluarkan bungkusan dari dalam tasnya. Astaga, Mas, banyak sekali. Aku sengaja beli semua merek.
Habisnya bingung. Fatin ikut nimbrung. Mama Fania, kamu mau tes kehamilan? Iya mbak, aku telat. Jangan-jangan kamu memang hamil. Doain saja mbak. Iya, semoga positif. Biar rumah ini tambah ramai nanti. Ujar Fatin dengan antusiasnya. Keesokan harinya, rumah Bu Wardah dibuat heboh oleh Arya. Pagi-pagi Arya sudah memberikan pengumuman bahwa Zahira positif hamil. Tentu saja kabar tersebut membuat seisi rumah bahagia. Selamat ya bang, semoga bebinya kembar kayak abang. Ujar Zahira. Terima kasih, dek. Iya bang, sama-sama. Fania baru saja keluar dari kamarnya. Ia belum mengetahui kabar tersebut. Fania. Arya langsung menggendong Fania membawanya berputar-putar seraya mencium pipi Fania. Ayah. Fania pusing. Maaf sayang. Ayah sangat senang. Kenapa? Apa pabrik ayah sudah selesai? Tidak, bukan itu. Terus kenapa? Kamu bakal punya nambah adik. Mama sedang hamil. Beneran ma? Zahira mengangguk. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sebentar lagi Fania akan punya banyak teman di rumah. Bu Wardah sangat bersyukur kehidupan kedua anaknya rukun dan damai, serta diberikan rejeki dan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Arya membawa Zahira ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya. Beruntung mereka dapat nomor antrian pertama, jadi tidak perlu menunggu lama. Setelah diperiksa, ternyata usia kandungannya sudah 4 minggu. Dan ada kemungkinan hamil kembar. Namun dokter belum bisa memastikan, karena masih terlalu dini. Dok, saya tidak merasakan mual ataupun pusing. Tapi beberapa hari ini suami saya yang mual. Kami pikir dia masuk angin. Tapi dia tidak panas, makannya juga enak. Itu bisa saja kehamilan simpatik Nyonya Zahira. Suami Anda yang merasakan mual. Oh iya, saya memang pernah mendengar istilah itu. Ternyata memang ada ya dok? Iya Nyonya, jadi tidak perlu khawatir. Dan jangan minum obat masuk angin lagi tuan. Nikmati saja. Baik dokter, terima kasih. Zahira dan Arya pun meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. 2 bulan berlalu. Hari ini adalah detik-detik kelahiran baby kembar Fatin dan Zaki. Seharian kemarin Fatin mengalami kontraksi yang tidak henti-henti. Saat ini Fatin sudah berada di ruang operasi untuk caesar karena tidak memungkinkan untuknya bisa lahiran normal. Karena saat ini tekanan darahnya tinggi. Sedangkan bayinya harus segera dikeluarkan karena air ketuban sudah pecah. Zaki menemani istrinya di dalam ruang operasi. Dari 2 hari yang lalu, Bunda Salwa dan Abi Tristan sudah berada di Jakarta untuk menemani Fatin. Kini mereka berada di depan ruang operasi bersama Bu Wardah juga. 3 orang tua tersebut tidak henti membaca doa untuk keselamatan ibu dan bayi. Sebelum masuk ke ruang operasi Fatin sempat meminta maaf kepada bundanya. Ia mencium bahkan membasuh kaki sang bunda. Detik-detik menegangkan telah dilalui. Proses yang cukup panjang, karena ada 4 nyawa yang harus dikeluarkan. Kurang lebih 2 jam dokter berkutat dengan alat-alatnya. Zaki menuntun istrinya untuk berzikir dan tetap terjaga. Kamu pasti bisa Hani. Ujar Zaki seraya mengecup kening istrinya dan menggenggam tangannya untuk memberi kekuatan. Dari 2 hari yang lalu, Bunda Salwa dan Abi Tristan sudah berada di Jakarta untuk menemani Fatin. Kini mereka berada di depan ruang operasi bersama Bu Wardah juga. 3 orang tua tersebut tidak henti membaca doa untuk keselamatan ibu dan bayi. Sebelum masuk ke ruang operasi Fatin sempat meminta maaf kepada bundanya. Ia mencium bahkan membasuh kaki sang bunda. Detik-detik menegangkan telah dilalui. Proses yang cukup panjang, karena ada 4 nyawa yang harus dikeluarkan. Kurang lebih 2 jam dokter berkutat dengan alat-alatnya. Zaki menuntun istrinya untuk berzikir dan tetap terjaga. Zaki sebagai saksi yang menemani istrinya, pikirannya tak karuan melihat istrinya berjuang antara hidup dan mati. Sebenarnya ia tidak sanggup berada di dalam. Namun setelah bayinya sudah bisa dikeluarkan, ia sangat bersyukur. Bahkan Zaki sempat meneteskan air mata tatkala melihat bayi pertamanya diangkat dari dalam perut oleh dokter. Selamat Tuan dan Nyonya, bayinya sehat dan normal.
Terima kasih Dokter Anita. Bayi mereka berjenis kelamin 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dengan berat yang hampir sama 1,9 kg dengan panjang 42 cm. Hanya satu bayi perempuan yang beratnya 1,7 gram dengan panjang 40 cm. Dan itu adalah bayi yang paling muda. Setelah semua bayi diazani oleh Zaki, saat ini bayi-bayi tersebut sedang dibersihkan. Zaki pun keluar dari ruangan. Zaki, bagaimana? Alhamdulillah, mereka selamat. Alhamdulillah. Jenis kelaminnya apa? Tanya Abi Tristan. 2 laki-laki dan 2 perempuan Bi. Jeng, selamat atas kelahiran cucu kita. Ujar Bu Wardah memeluk Bunda Salwa. Iya Mbak, doa kita terkabul. Bunda Salwa membalas pelukan Bu Wardah. Masya Allah, semoga mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Sahut Abi Tristan. Amin. Zaki, kamu mandi dan salat dulu sana, ibu lihat kamu sangat kacau. Iya Bu. Setelah bayi-bayi tersebut mencicipi ASI pertama secara bergantian, mereka dibawa ke ruang inkubator karena berat badan mereka belum memenuhi standar. Fatin pun dipindah ke ruang rawat inap. Ia nampak lelah dan lemah sekali. Bunda Salwa menyuapinya makan. Sedangkan Zaki, ia berdiri di depan ruang inkubator mengawasi keempat bayinya. Ia takjub melihat mereka. Subhanallah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Aku bahkan masih tidak menyangka bisa langsung diberi kepercayaan sebanyak ini. Terima kasih ya Allah. Batin Zaki. Abi Tristan menghampiri menantunya. Mereka mirip sekali denganmu, hanya bibir dan matanya mirip Fatin. Iya Abi. Siapa nama mereka? Apa kamu sudah menyiapkannya? Ahmad Rayhan Abraham, Ahmad Rayhan Abraham. Yang perempuan aku belum menyiapkan Bi. Karena aku pikir mereka laki-laki semua. Apa Abi punya usulan? Abi Tristan berpikir sejenak. Reina Nanda Abraham, Rihana Nanda Abraham. Mungkin itu cocok. Wah iya, cocok itu Bi. Jadi lengkap panggilannya R4. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah pulang langsung akikah saja. Jangan tunggu lama-lama. Iya Bi, insya Allah. Tidak lama kemudian Fania, Zahira dan Arya datang berkunjung ke rumah sakit. Fania sangat senang karena adik kembarnya sudah lahir. Ia tidak sabar ingin bermain dengan mereka. Kok mereka ada di dalam box Pi? Iya, adiknya harus masuk di situ dulu biar sehat. Oh. Iya, Fania ngerti sekarang. Kalau begitu Fania mau lihat Mami dulu. Mereka pun masuk ke ruang rawat inap Fatin. Fania memberikan pelukan dan kecupan untuk maminya. Mami, setelah adik lahir Mami dan Papi akan tetap sayang sama Fania kan? Tentu saja sayang. Fania tetap kesayangan kita. Terima kasih Mami. Usia kandungan Zahira kini sudah 12 minggu. Selain menjenguk Fatin, mereka juga akan memeriksakan kandungan. Fania di sini dulu ya. Mama dan Ayah mau ke dokter kandungan. Oke Ma. Nanti kasih tahu Fania ya. Adik Fania cewek apa cowok? Hehe. Belum ketahuan nak, masih kecil. Oh. Hehe. Arya dan Zahira pun pergi ke Poliogin untuk bertemu dengan dokter kandungan. Kebetulan yang bertugas adalah dokter Sari pengganti dokter Anita. Karena dokter Anita sudah selesai tugas shift hari ini dan sudah pulang ke rumah. Selamat sore Tuan dan Nyonya. Selamat sore dok. Ada yang bisa kami bantu? Dokter, saya ingin periksa kandungan dan USG. Baik Nyonya, mari silahkan. Setelah melalui proses USG dan pemeriksaan, dokter pun memberikan penjelasan kepada mereka. Wah, selamat ya Nyonya dan Tuan. Kalian dapat baby twins. Perkembangannya cukup bagus sesuai dengan usianya. Alhamdulillah, terima kasih dok. Ucap Zahira dan Arya bersamaan. Mereka sangat senang mendapat kenyataan tersebut. Saat keluar dari ruang dokter, mereka berpapasan dengan Denada. Kak Denada. Denada mendongak. Kalian sedang apa kakak di sini? Tanya Zahira. Bukan urusanmu. Ketus Denada. Ia segera masuk ke dalam dengan wajah gugup. Sudah sayang, gak usah dihiraukan.
Biarkan dia dengan urusannya. Iya mas. Kamu jangan pikirkan sesuatu yang tidak penting. Fokus dengan anak kita. Fania pasti senang kalau tahu adiknya kembar lagi. Mereka kembali ke kamar Fatin. Dengan semangat Arya memberitahukan berita bahagia tersebut. Wah, ternyata kamu jago juga Arya, ujar Abi Tristan. Bibit unggul om, hahaha. Bunda Salwa hanya bisa mengelus dada melihat tingkah suami dan keponakannya yang random. Fania loncat-loncat kegirangan. Hore, hore, adik kembar lagi. Terima kasih ya Allah, sudah mengabulkan doa Fania. Bunda Salwa memberitahukan kabar gembira tersebut kepada kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya. Fatan dan Fadil sangat senang mendengar saudara kembarnya melahirkan 4 bayi kembar. Mereka tidak sabar ingin melihat wajah keponakannya. Fatan ingin segera pergi ke Jakarta untuk mengunjungi mereka. Sedangkan Fadil harus bersabar menunggu masa liburnya untuk pulang ke Indonesia. Winda dan Windy akan segera menyusul orang tuanya ke Jakarta untuk menengok keponakan mereka. Sedangkan Ira belum bisa jalan jauh karena saat ini dia masih menyusui bayinya yang berusia 6 bulan. Malam harinya, sebagian keluarga pulang ke rumah. Hanya Zaki dan Bunda Salwa yang menjaga Fatin di rumah sakit. Bunda Salwa membantu Fatin untuk memompa ASI-nya agar keempat bayinya sama-sama merasakan ASI eksklusif dari ibunya. 2 hari kemudian, Fatin dan keempat bayinya diperbolehkan pulang. Kamar untuk keempat bayi sudah disiapkan dari jauh hari. Bayi-bayi tersebut akan diinkubator di rumah dengan pengawasan suster khusus selama 1 minggu untuk mengoptimalkan berat badan mereka. Keluarga Fatin dari Surabaya sudah mulai berdatangan untuk menjenguk baby R4. Fatan pun berangkat langsung dari pesantren menuju ke Jakarta naik kereta api kelas eksklusif. Opa Haris sangat senang menggendong cicit pertama dalam keluarga mereka. Ia bersyukur masih diberi umur panjang untuk bisa menggendong mereka. Baby R4 menjadi rebutan om dan tantenya. Tubuh 4 bayi tersebut mulai ada perkembangan, meski hanya beberapa ons saja. Mukanya Zaki semua ini. Ketahuan kalau Zaki yang paling antusias dalam proses pembuatan mereka. Ujar Opa Haris. Astagfirullah. Ayah, kenapa jujur sekali? Sahut Om Salman. Haha. Opa sama Abi sama saja. Biarin toh Bang Zaki papinya. Yang aneh kalau mirip tetangga. Sambung Arya. Hani, keluargamu gokil. Bisik Zaki. Semoga kamu tidak ketularan mereka mas, hehe. Dan anak-anak kita juga. Sahut Zaki. Malam harinya, Fatan sampai di kediaman Zaki. Semua orang sedang asik bercengkrama sambil barbekyuan di belakang rumah. Bu Wardah sangat senang jika keluarga besannya datang. Karena rumahnya yang sangat besar itu bisa ramai. Bu Wardah salut kepada keluarga Fatin yang selalu kompak dan saling mengasihi. Besok Zaki akan mengadakan acara akikah untuk keempat bayinya. Ia sudah memesan 6 kambing yang memenuhi syarat untuk akikah keempat bayinya. Dalam ajaran agama akikah untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan untuk anak perempuan adalah 1 kambing. Kambing-kambing tersebut akan langsung diolah dari pihak panitia akikah. Jadi keluarganya tidak perlu repot untuk menyiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, keluarga Bu Wardah pun mulai berdatangan. Termasuk Haikal juga pulang dari Samarinda untuk menengok keponakannya sekaligus menghadiri akikah. Beberapa tenda sudah didirikan di depan rumah Zaki. Acara hari ini cukup besar karena akan mengundang 500 orang termasuk anak-anak yatim piatu. Tamu sudah mulai berdatangan. Acara pun akan segera dimulai. Haikal yang mengambil alih sebagai pembawa acara kali ini. Fatan yang membaca tilawatil Quran. Om Raka yang membacakan solawat dan Opa Haris yang memimpin doa. Saat pembacaan solawat Asrofal Alam keempat bayi dibawa keluar dan digendong mengelilingi tamu undangan. Papi Zaki, Om Arya, Om Zain, dan Om Zean yang menggendong mereka. Bayi-bayi tersebut memakai kostum bayi yang sangat lucu lengkap dengan aksesoris kepalanya. Masya Allah mereka anteng sekali. Iya, Jeng. Acara demi acara sudah mereka lewati. Sekarang waktunya acara ramah tamah. Hidangan serba kambing disajikan untuk mereka. Keluarga Zaki juga menyiapkan makanan vegetarian bagi yang mencegah daging dan yang tidak suka daging kambing. Ada juga beberapa jajanan basah dan kering sebagai pelengkap. Setelah semuanya selesai, Fatan menerima panggilan video call dari Fadil. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam. Wah, senang sekali bisa kumpul sama keluarga ya, Bang. Iya, alhamdulillah. Bang, mana keponakan kita? Aku ingin melihat mereka. Aku hanya tahu fotonya saja. Fatan pun mengarahkan kamera ke bayi R4. Uluh-uluh, Masya Allah. Mereka imut sekali. Wajahnya mirip sekali dengan adik ipar, tapi mata dan bibirnya mirip kita, Bang. Iya, begitulah. Fatan memang sangat irit bicara. Berbeda dengan Fadil yang banyak bicara. Di pesantren, Fatan dikenal sebagai ustadz yang berwibawa meski usianya masih terbilang muda. Hai Bang. Fatin menyapa Fadil. Hai Dek. Senang sekali sudah jadi ibu ya. Iya dong. Ayo, kapan abang mau jadi ayah? Ish, tunggu dulu. Bisa digeprek seperti ayam sama Abi kalau aku bikin anak sebelum menikah. Ya, maksudku kapan mau menikah? Tunggu aku lulus dulu. Kalau laki-laki itu ya paling tidak umur 25 nanti. Tapi lihat baby yang lucu, aku jadi ingin cepat menikah. Aku ingin menikah bareng sama Bang Fatan. Itu pun kalau jodoh kami datangnya berdekatan. Sudah dulu Bang, Reina nangis. Ngobrol sama Bang Fatan dulu ya. Bang Fatan gak asik, irit bicaranya. Gak asik, sahut Fadil. Ya sudah, tutup saja kalau begitu, ujar Fatan. Hehe, kasihkan ke bunda, Bang. Aku pingin ngomong sesuatu. Fatan pun menyerahkan handphonenya kepada sang bunda. Kemudian ia kembali menggendong salah satu keponakannya. Di sela kesibukan mereka, ada dua insan yang sedang mencuri pandang. Siapa lagi kalau bukan Haikal dan Ayla? Rupanya dua orang ini telah beberapa bulan saling berkomunikasi melalui handphone. Mereka bertukar nomor handphone di media sosial. Haikal hampir saja kesandung karpet karena matanya tidak fokus saat berjalan. Ayla mencoba menggendong baby Raihan. Nampak ia sangat gemas mencium baby Raihan. Haikal ingin sekali mendekati Ayla, namun ia tidak enak hati karena ada Fatan dan Zean. Ehem. Zahira menyenggol tangan Haikal. Ish, apaan sih Ra? Ada yang curi-curi pandang nih. Ayo ngaku kamu, Kal. Ingat jangan macam-macam dengan iparku kalau cuma mau dibuat mainan. Aku sudah taubat, Ra. Oh ya. Masa sih? Iya, aku sedang menata hati. Jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Aku dan Ayla sudah sering berkirim pesan. Haikal, ngapain kamu bisik-bisik sama istriku? Ya elah, galak amat kamu sama teman sekaligus iparmu ini. Lagian aku gak bakal merebut istrimu. Habisnya mepet-mepet gitu, nanti anak-anakku alergi. Astaga, segitunya. Aku lagi. Ah sudahlah, aku kesana dulu. Zahira, ingat pesanku tadi. Haikal meninggalkan mereka berdua dan keluar ke depan rumah. Mas, Fania mana? Ada itu di sana jagain adik kembarnya. Katanya takut dibawa kabur Mbah Uyut ke Surabaya. Hah? Anak itu ada-ada saja. Waktunya azan maghrib tiba. Mereka pun salat bergantian. Baby R4 kembali masuk ke inkubator. Dan diawasi oleh dua suster yang bertugas menjaga mereka. Setelah selesai salat maghrib, sebagian keluarga Bu Wardah ada yang berpamitan pulang. Namun keluarga Fatin pun masih lengkap. Haikal masih betah tinggal karena ada seseorang yang ia incar. Fatin masuk ke dalam kamarnya untuk memompa ASI-nya. ASI-nya sangat lancar karena Fatin minum jamu racikan dari omanya. Ia juga makan makanan yang kaya akan nutrisi. Zaki menelan salivanya sendiri melihat buah dat istrinya yang semakin besar. Hani, berapa lama lagi aku harus puasa? Astaga, kenapa nanya seperti itu? Belum juga 1 minggu, Mas. Harus mempertebal iman ini. Makanya jangan lihat, nanti pingin. Iya. Zaki pun keluar dari kamarnya dan bergabung dengan yang lain untuk menghindari sesuatu yang ia inginkan. Saat ini Oma Raisya sedang memasak olahan makanan dari bahan dasar singkong. Dibantu Bunda Salwa, Umi Naila, dan Bu Wardah. Setelah semuanya masak, mereka makan bersama. Sungguh indah dan nikmatnya kebersamaan mereka.